Sahabat Bola Mania, selamat datang di Bola Mania Channel. Malam ini tim sepak bola Indonesia akan bertarung dalam laga hidup mati melawan Timor Leste di ajang SEA Games 2022 Vietnam. Kekalahan 0-3 di laga pertama melawan Vietnam dan hasil imbang Vietnam dengan Filipina 0-0, maka 3 laga terakhir Indonesia wajib dimenangkan jika masih ingin melaju ke semifinal. 3 laga terakhir melawan Timor Leste, Filipina, dan Myanmar berstatus sebagai final bagi Indonesia. 3-tiganya harus menang agar bisa lolos ke semifinal. Pertanyaannya, mampukah tim Garuda melumpat Timor Leste malam ini secara meyakinkan? Saya yang meyakini itu. Alasan pertama, pemain-pemain Garuda unggul dari pemain-pemain Timor Leste dalam hal bakat, teknik, kecepatan, dan daya kedut yang sudah diasah dalam kompetisi profesional yang lebih kompetitif dibandingkan Timor Leste. Tim asuhan Sintayong juga lebih matang karena 90% pemain intinya di SEA Games ini dihuni oleh skuad tim Piala Tiger yang berhasil menjadi runner-up akhir 2021 lalu. Keunggulan itu tergambar dalam 2 laga internasional akhir Januari 2020 di Bali. Dalam 2 laga FIFA Matchday, tim asuhan Sintayong menang secara telak melawan Timor Leste dengan skor 4-1 dan 3-0. Alasan kedua Indonesia bakal melumat Timor Leste malam ini ialah bahwa secara fisik pemain-pemain Timor Leste saat ini dihinggapi kelelahan yang hebat akibat bertanding 3 kali dalam 5 hari. Berbeda dengan Indonesia yang bermain 2 kali dalam 5 hari. Masa recovery Timor Leste cuma 48 jam, sedangkan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan punya waktu untuk recovery selama 120 jam, dan ini tentu sangat menguntungkan Indonesia. Alasan ketiga kenapa Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Timor Leste malam ini, secara mental Laskar Timor Leste sedang terpuruk akibat 2 kekalahan beruntun sekaligus nyaris menutup pintu semifinal bagi tim berjuluk The Crocodile itu. Dibantai Filipina 0-4 di laga pertama dan menyerah 2-3 dari Myanmar di laga kedua. Timor Leste pun terbenam di dasar klasemen grup A saat ini. Dan posisi ini tentu sangat menguntungkan Indonesia, karena Timor Leste yang tadinya berambisi untuk meraih posisi, bahkan mereka meyakini bisa melaju ke semifinal setelah meraih posisi ketiga di Piala AFF U23 Februari lalu. Ternyata 2 laga pertama mereka harus menyerah. Kondisi mental pemain Timor Leste tentu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kelebihan tim Timor Leste yang harus diwaspadai oleh tim Indonesia adalah organisasi permainan dan mentalitas mereka yang matang sebagai sebuah tim yang dibina sudah cukup lama di bawah asuhan Fabio Magrao. Fisik pemain Timor Leste memang tidak tinggi dan tidak besar, tetapi mereka kuat dan kokoh sesuai kondisi alam Timor Leste yang memang menantang. Semangat tempur para pemain Timor Leste juga tergolong tinggi. Kita lihat data berikut. Di ajang Piala AFF U23 tahun 2022 Februari lalu, Timor Leste sukses meraih posisi ketiga. Di babak penyisian, mereka menjuarai grup A setelah melipas Laos dan Kamboja, lalu bermain imbang 2-2 melawan Filipina. Mereka pun tersingkir di semifinal oleh Vietnam melalui drama adu penalti. Nah, jelang SEA Games ini,
Timor Leste sukses mempermalukan Malaysia dalam sebuah laga uji coba di Kuala Lumpur dengan skor 2-1. Dan hasil terbaru di arena SEA Games ini, Myanmar dengan susah payah menang 3-2 atas Timor Leste. Semua data itu menunjukkan bahwa Timor Leste sesungguhnya adalah sebuah tim yang solid. Sahabat bola mania, meski Indonesia unggul dalam beberapa aspek, tetapi tim Laskar Merah Putih harus siap secara fisik, taktik, plus kekuatan mental untuk bisa memenangi pertarungan malam ini. Saya mempunyai beberapa catatan teknis maupun non teknis. Pertama, faktor non teknis. Harus diwaspadai bahwa Timor Leste bakal bertarung lepas tanpa beban setelah peluang ke semifinal nyaris tertutup. Bermain tanpa beban berarti mereka akan tampil dengan kekuatan terbaik mereka. Kedua, mereka boleh jadi bangkit untuk merebut kemenangan melawan Indonesia agar bisa pulang dengan kepala tegak. Lagi pula, kemenangan atas Indonesia tentu memiliki makna sejarah bagi Timor Leste, bahwa mengalahkan saudara tua untuk pertama kali sejak Timor Leste lepas dari Indonesia tahun 1999. Untuk mengatasi faktor non teknis ini, menarik untuk kita simak nasihat dari Ricky Kambuaya bagaimana bisa mengalahkan Timor Leste. Tim Merah Putih harus bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau tim Indonesia malam ini bisa mengalahkan diri mereka sendiri, maka mengalahkan Timor Leste menjadi tidak sulit. Kedua, faktor teknis taktis. Indonesia malam ini harus bermain menyerang total dengan strategi pressing ketat di lini tengah. Argumentasinya bahwa pemain-pemain Indonesia unggul secara teknik, kecepatan, dan kelenturan yang terasah lewat kompetisi yang sangat kompetitif. Ada beberapa cara atau variasi serangan yang bisa dilakukan untuk menjebol gawang Timor Leste. Pertama, serangan sentral lewat tengah lapangan, dan ini bisa dilakukan baik secara direct ball, bola langsung ke jantung pertahanan, di sana ada Jauhari striker, ataupun lewat gelandang, ada Ricky Kambuaya di sana, ada Dewangga, ada Rido. Tetapi ada variasi serangan kedua, yaitu lewat lateral, serangan lateral lewat dua sayap. Dan Indonesia memiliki keunggulan di situ, karena Indonesia memiliki Ditan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Dua pemain ini memiliki kemampuan, memiliki ball skill untuk melewati pemain lawan, mengobrak-abrik pertahanan Timor Leste dari kedua sayap. Kalau kita lihat dalam skema di papan, serangan sentral bisa dilakukan, bisa langsung dari kiper ataupun dua back, Rizky Ridho dan Farudin, langsung direct ball ke Jauhari. Dari Jauhari bisa bola kemudian dimainkan ke sayap, ada Bita di sana, ada Egy Fikri. Ataupun serangan sentral bisa juga dilakukan melalui gelandang. Dari back ke gelandang, di sana ada Ricky Kambuaya, bisa kombinasi dengan Asnawi, lalu kemudian bola kemudian dilakukan kombinasi lewat tengah ke Jauhari. Dari Jauhari kemudian bisa ke Bitan ataupun Egy. Jadi serangan sentral. Tetapi kekuatan Indonesia sebenarnya terletak pada serangan lateral, serangan lewat kedua sisi lapangan pertahanan lawan. Di sana ada Bitan dan Egy Fikri yang memiliki kemampuan mendribling bola dengan cepat, memiliki kecepatan dan ball skill untuk melewati lawan. Nah, kedua pemain ini menjadi andalan serangan Indonesia untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Timor Leste. Kita akan lihat bagaimana Egy maupun Bitan akan beroperasi di kedua sayap untuk kemudian bola dikombinasikan ke Jauhari, disorot ke Jauhari,
ataupun ada pemain yang muncul dari second line. Di situ ada Ricky Kambuaya ataupun Dewangga atau mungkin Klok yang dimainkan oleh Sinteyong. Permainan atau serangan lewat kedua sayap ini akan sangat efektif karena selain dua pemain ini memiliki kecepatan dan ball skill, beberapa pemain dari di tengah, terutama Ricky Kambuaya, selain jauh hari memiliki kapabilitas untuk bisa menjebol gawang lawan. Sahabat bola mania, pertanyaannya, bagaimana jika Timor Leste melakukan strategi parkir bus, bertahan total di sekitar garis 16, menumpuk pemain di sana, dan pada saat yang sama mereka mengunci dua penyerang sayap kita, yaitu Witan dan Egy. Jika mereka menumpuk di daerah di sekitar garis 16, kemudian gerakan Egy juga dikunci, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi strategi parkir bus seperti ini? Salah satu cara yang efektif dalam sepak bola modern adalah bagaimana dua wingback, misalnya di sini ada Firza Andika yang dipasang ataupun Dewangga, kemudian di sini Asnawi, harus mampu melakukan overlapping untuk menarik perhatian dari pemain-pemain yang mengunci Witan ataupun mengunci Egy Fikri. Dengan mereka ikut naik overlapping, Asnawi maupun Firza, maka pemain-pemain belakang dari Timor Leste akan terpecah konsentrasinya, entah menjaga Egy ataupun Asnawi. Belum lagi ada gerakan dari jauh hari di tengah dan Ricky Kambuaya yang memiliki kemampuan melakukan gerakan tanpa bola dan ball skill yang baik. Jadi cara yang terbaik untuk membongkar pertahanan rapat adalah dengan mendorong Firza Andika dan Asnawi untuk setiap saat mencari celah, melakukan overlapping, gerakan tanpa bola, bisa sampai ke pinggir lapangan untuk melakukan kombinasi Asnawi dengan Egy misalnya, kombinasi di daerah pertahanan lawan, ataupun Firza dengan Witan. Poin ketiga, masalah taktik yang bisa dipakai oleh Indonesia malam ini ialah bagaimana menguasai jalannya pertandingan, mengontrol permainan, mendikte Timor Leste. Jangan membiarkan Timor Leste yang memiliki organisasi permainan yang bagus dan semangat juang tinggi untuk bisa mengembangkan permainan, bahkan merangsek masuk ke lini pertahanan kita. Salah satu strategi ialah 4 back belakang kita harus mendorong gelandang untuk naik ke depan. Pertahanan kita sedapat mungkin berada di 3/4 dari daerah permainan Indonesia. Dengan demikian, jika 4 back ada di daerah sini, maka 4 gelandang kita otomatis berada di sekitar garis tengah. Sedangkan 3 striker penyerang kita, Egy, Jauhari atau Witan misalnya, sudah berada di daerah pertahanan dari Timor Leste. Dengan mendorong seperti ini, maka permainan akan berkonsentrasi di sini. Jangan Indonesia mau didesak untuk bertahan di belakang, tetapi mendorong pemain belakang agar pertarungan terjadi di tengah. Strategi ini sesuai atau cocok dengan pola permainan Indonesia karena pemain-pemain Indonesia memiliki kecepatan, kelenturan, dan daya kedut untuk merebut bola dari kaki lawan di daerah tengah. Dan strateginya adalah selain dari belakang didorong ke tengah, 2 back sayap ini, Egy dan Witan, juga harus merapat sehingga pertarungan terjadi di daerah tengah. Di sini bertumpuk 4 back, 4 gelandang, 3 penyerang. Katakan Jauhari di depan. Witan juga merapat di daerah sini. Jika ini bisa diciptakan, maka Indonesia punya peluang untuk merebut bola
karena Indonesia unggul secara individu, memiliki kecepatan dan daya lari kedut yang lebih baik dari pemain lawan. Keuntungan kedua dengan strategi begini ialah ketika berhasil merebut bola di daerah ini, maka pemain-pemain Indonesia dengan mudah, dengan hanya 2-3 kali sentuhan, sudah bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Karena jarak antara daerah tengah ke pertahanan sudah dekat. Berbeda jika bertahan di belakang. Maka poin ketiga masalah taktik yang bisa dipakai oleh Indonesia malam ini ialah bagaimana menguasai jalannya pertandingan, mengontrol permainan, mendikte Timor Leste. Jangan membiarkan Timor Leste yang memiliki organisasi permainan yang bagus dan semangat juang tinggi untuk bisa mengembangkan permainan, bahkan merangsek masuk ke lini pertahanan kita. Salah satu strategi ialah 4 back belakang kita harus mendorong gelandang untuk naik ke depan. Pertahanan kita sedapat mungkin berada di 3/4 dari daerah permainan Indonesia. Dengan demikian, jika 4 back ada di daerah sini, maka 4 gelandang kita otomatis berada di sekitar garis tengah. Sedangkan 3 striker penyerang kita, Egy, Jauhari, atau Witan misalnya, sudah berada di daerah pertahanan dari Timor Leste. Dengan mendorong seperti ini, maka permainan akan berkonsentrasi di sini. Jangan Indonesia mau didesak untuk bertahan di belakang, tetapi mendorong pemain belakang agar pertarungan terjadi di tengah. Strategi ini sesuai atau cocok dengan pola permainan Indonesia karena pemain-pemain Indonesia memiliki kecepatan, kelenturan, dan daya kedut untuk merebut bola dari kaki lawan di daerah tengah. Dan strateginya adalah selain dari belakang didorong ke tengah, 2 back sayap ini, Egy dan Witan, juga harus merapat sehingga pertarungan terjadi di daerah tengah. Di sini bertumpuk 4 back, 4 gelandang, 3 penyerang. Katakan Jauhari di depan. Witan juga merapat di daerah sini. Jika ini bisa diciptakan, maka Indonesia punya peluang untuk merebut bola karena Indonesia unggul secara individu, memiliki kecepatan dan daya lari kedut yang lebih baik dari pemain lawan. Keuntungan kedua dengan strategi begini ialah ketika berhasil merebut bola di daerah ini, maka pemain-pemain Indonesia dengan mudah, dengan hanya 2-3 kali sentuhan, sudah bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Karena jarak antara daerah tengah ke pertahanan sudah dekat. Berbeda jika bertahan di belakang. Maka kalau bertahan di belakang berhasil merebut bola, pemain Indonesia sulit untuk kemudian mengancam gawang lawan. Tetapi ketika di sini berhasil direbut bola, maka cukup dengan 2-3 sentuhan sudah bisa mengancam gawang lawan. Jadi strategi pressing di lini tengah, menguasai lini tengah, bertarung di lini tengah. Dan ini sudah dijalankan secara baik waktu melawan Vietnam pada babak pertama. Sayang di babak kedua, ketika kita kalah 0-3 dari Vietnam, di babak kedua stamina pemain Indonesia menurun drastis, dan itu diakui oleh pelatih Korea Selatan bahwa 3 gol dari Vietnam lebih karena stamina pemain Indonesia di babak kedua menurun drastis, sehingga pertahanan Indonesia saat itu lebih ke belakang, dan ketika terjadi 1-2 kesalahan di sini, maka gawang Satrio mudah dijebol. Malam ini kita berharap itu tidak terjadi. Sahabat bola mania, kita tentu berharap bahwa Sinteyong malam ini menurunkan skuad terbaik, yaitu 90% skuad Piala AFF 2021 lalu. Sebaiknya jangan ada lagi spekulasi ataupun
percobaan untuk menurunkan katakan Ferdinand ataupun Kouyaté yang masih mentah. Persiapan untuk Piala Dunia U23 tidak harus memakai ajang SEA Games ini. Mereka bisa memakai arena lain. Kita butuh kemenangan malam ini. Yang kedua, trik yang lain seperti biasa, Indonesia harus bisa memanfaatkan bola mati, tendangan bebas dan tendangan pojok. Indonesia memiliki keunggulan beberapa pemain, terutama dua bek kita, Rido maupun Fahrudin, ada Kambuaya, juga ada Dewangga yang memiliki postur yang tinggi dan kokoh untuk bertarung di depan gawang dari Timor Leste ketika ada crossing bola mati, baik tendangan bebas maupun tendangan sudut. Sahabat bola mania, sebentar lagi pertarungan akan segera dimulai. Kita sungguh berharap bahwa Ricky Kambuaya dan kawan-kawan malam ini memiliki mental yang kuat. Mereka memiliki keunggulan, tetapi diharapkan mereka bermain cerdas, kompak, dan memiliki tekad yang kuat untuk bisa membungkam Timor Leste. Kuncinya ada di tekad dan kerjasama yang kuat. Kita yakin Indonesia akan menang. Gaspol Laskar Garuda. Mari kita sama-sama menyaksikan.